Hari ini saya akan membahas video lanjutan tentang teori kinetik gas, khususnya tinjauan secara mikroskopis. Kita langsung bahas bagaimana tekanan menurut teori kinetik gas. Nah, di video sebelumnya saya pernah jelaskan tinjauan gas itu ada dua, secara makroskopis dan secara mikroskopis. Secara makroskopis, gas itu dilihat secara ukuran besar, yaitu kita lihat tekanannya, kita lihat volumenya, dan kita lihat suhunya. Nah, bagaimana sih tekanan menurut teori kinetik gas? Jadi dulu saya pernah berandai-andai apa sih yang dimaksud dengan tekanan, ya. Dengan tekanan suatu gas atau tekanan air atau tekanan udara. Nah, dari mana sih asal tekanan itu? Nah, teori kinetik gas ini bisa menjelaskan dengan baik konsep tekanan itu berasal dari mana. Nah, tekanan secara mikroskopis atau menurut teori kinetik gas itu ditinjau dari M, itu massa molekulnya, massa masing-masing molekul gasnya. Lalu N ini adalah banyak molekul gasnya. Lalu V-nya itu kecepatan si gasnya. Oke? Nah, supaya lebih jelas, kita lihat penurunan rumusnya dari mana tekanan itu berasal. Jadi nanti hasil akhirnya kita akan mendapatkan rumus tekanan yang berasal dari massa, banyaknya molekul, dan kecepatan partikel. Oke? Kita andaikan dulu dalam sebuah ruangannya berbentuk kubus yang sisinya itu adalah R, terdapat N buah molekul. Jadi kalau dilihat di sini cuma ada 4 buah. Oke? Jadi banyaknya molekul itu terdapat N buah. Ini ada N buah molekul. Lalu massa masing-masing molekulnya, setiap molekul ini bermassa M. Oke? Nah, karena ruangan yang saya ambil ini berbentuk kubus, jadi volume ruangannya di sini itu adalah R pangkat 3. Ini adalah volume dari kubus. Oke? Itu pengandaian pertama kita. Lalu pengandaian yang kedua, kita andaikan kerapatan gas ini sangat kecil. Jadi maksudnya apa? Gas ini jarak antara molekul-molekul gasnya, ya, antara molekul yang satu dan molekul yang kedua itu sangat jauh sekali, dan molekulnya itu sangat kecil sekali. Jadi kita andaikan si gas memiliki kerapatan yang kecil. Artinya gas untuk bertumbukan satu sama lain antar molekulnya itu peluangnya sangat kecil sekali. Jadi di sini si molekul gas akan menumbuk dinding ruangan saja. Jadi bisa diabaikan tumbukan antara si molekul-molekulnya. Seperti itu. Kenapa diandaikan seperti itu? Supaya mudah perhitungannya. Oke? Nah, sekarang kita lihat sebuah molekul gas ini. Sebuah molekul gas ini memiliki kecepatan V. Oke? Nah, karena dia bisa bergerak bebas dalam ruang 3 dimensi, ya. Si kecepatan V ini bisa saya uraikan menjadi Vx, itu kecepatan di sumbu X. Lalu saya bisa uraikan Vy, ini adalah kecepatan di sumbu Y. Dan juga saya uraikan itu adalah Vz, itu kecepatan di sumbu Z. Jadi dia bisa bergerak dalam ruang 3 dimensi. Oke? Nah, dari sini saya akan mendapatkan sebuah persamaan, yaitu V itu sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat ditambah Vz kuadrat. Ya, ini adalah resultan vektor. Oke. Jadi V ini bisa saya uraikan menjadi Vx, Vy, dan Vz. Nah, supaya lebih terbayang lagi, saya akan ambil ini ya, sebuah sisi kubus. Di sini ini adalah sebuah molekul yang sedang bergerak dengan kecepatan Vx. Saya tinjau di sumbu X-nya saja. Dia sedang bergerak dengan kecepatan Vx, lalu menabrak dinding ruangan. Oke? Dia bergerak ke sini, lalu menabrak dan memantul kembali. Ya. Jadi terjadi peristiwa tumbukan dengan kecepatan yang sama.
hanya arahnya berbeda. Jadi kalau bisa dibilang ini minus Px karena arahnya berlawanan. Kenapa kecepatannya sama? Karena asumsi kita pertama, asumsi dari suatu gas ideal itu terjadi tumbukan lenting sempurna. Artinya nanti karena dindingnya diam, maka kecepatan akhirnya akan sama. Oke? Sehingga di sini akan terjadi perubahan momentum. Nah, kita ingat lagi rumus momentum itu adalah M dikali P, karena di sini adalah delta P, di sini delta P. P di sini momentum ya, bukan tekanan. Kita belum sampai mendapatkan rumus tekanan. Jadi P di sini momentum. Oke? M ini adalah massa si molekul gas ini. P-nya itu adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Jadi kecepatan akhirnya itu yang ini adalah minus Px, kecepatan awalnya itu adalah Px. Oke? Nah, jadi saya akan mendapatkan di sini ini minus 2 M Px. Ini adalah perubahan momentumnya yang dialami oleh molekul gas. Oke? Nah, adik-adik di sini minus 2 itu hanya menunjukkan arah ya, karena ini besaran vektor. Oke? Nah, lalu berikutnya bagaimana dengan gaya yang dihasilkan? Jadi kalau ada tumbukan pasti ada gayanya. Nah, karena gaya-gaya dalam model gas ideal ini diabaikan, kecuali gaya impuls. Gaya impuls itu dihasilkan dari tumbukan ya. Jadi gaya impuls diperhitungkan, maka saya bisa menghitung gayanya melalui rumus impuls. Impuls itu adalah perubahan momentum ya. Nah, impuls sendiri itu adalah F dikali delta T sama dengan delta P. Delta P di sini itu adalah minus 2M Px. Yang ini. Oke? Nah, karena saya hendak menghitung gayanya, berarti saya harus tahu selang waktu tumbukannya. Oke? Gimana cara menghitung selang waktu tumbukannya? Tadi ini sisi kubus yang sisinya itu saya anggap misalnya panjangnya R. Oke? Nah, karena si gerak dari molekul ini adalah memenuhi hukum Newton, maka akan berlaku GLB GLBB seperti itu ya. Nanti dianggap kecepatannya itu tetap yaitu Vx, maka rumus GLB itu S sama dengan V kali T, gitu ya. Dia akan menempuh jarak R dengan kecepatan Vx, maka ini adalah waktu yang dibutuhkan dari sini ke sini. Setuju ya? Karena jarak yang ditempuhnya itu adalah R, kecepatannya Vx. Jadi waktu yang diperlukan dari dinding satu ke dinding yang lain itu adalah R dibagi dengan Px. Oke? Nah, maka untuk menabrak kembali, jadi menabrak kembali ke dinding yang semula itu selang tumbukan. Jadi dari sini ke sini itu adalah 2 delta T. Ya, 2 delta T ini besarnya itu adalah 2R dibagi dengan Px. Oke? Ya, jadi ini saya hilangkan saja ya 2 ini ya. Jadi delta T ini adalah selang waktu untuk menabrak dinding yang satu lalu kembali lagi ke sini, ke dinding yang satu lagi. Oke? Nah, sehingga di sini saya sudah mendapatkan delta T-nya yaitu sebesar segini, maka rumus ini akan berubah menjadi F sama dengan minus 2M Px dibagi dengan delta T. Delta T-nya saya substitusikan, jadi F-nya itu sama dengan minus 2M dikali Px dibagi delta T-nya 2R dibagi Px. Nah, ini duanya bisa kita hilangkan. Kalau diputar jadinya hasilnya minus di sini M dikali Px kuadrat dibagi dengan R. Ini adalah gaya yang dihasilkan gara-gara sebuah molekul gas yang menabrak dinding tabung. Oke? Nah, karena tujuan kita tadi mencari tekanan yang kita tahu itu adalah gaya dibagi dengan luas penampang. Nah, gaya itu akan menghasilkan tekanan. Oke? Jadi gaya ini yang akan menyebabkan tekanan. Jadi apabila saya substitusikan F-nya itu adalah minus M dikali Px kuadrat
dibagi dengan R. Oke, ini sama aja ya. Lalu A-nya itu adalah luas daerah yang memperoleh gayanya sehingga jadi tekanan. Jadi kalau kita lihat, si gaya ini akan menabrak satu sisi ruangan kubus ini ya, sisi kubus ini. Jadi luas penampangnya itu adalah R kuadrat. Oke. Sehingga saya mendapatkan P di sini itu adalah minus, ini kita abaikan saja karena minus itu menunjukkan arah ya. Seperti itu. Saya langsung abaikan M Px kuadrat dibagi R pangkat 3. Oke, ini R dibagi R kuadrat jadi dibagi R pangkat 3. Nah, R pangkat 3 itu adalah volume ruangan. Jadi di sini saya mendapatkan P itu sama dengan M dikali Px kuadrat dibagi dengan R pangkat 3. Jelas ya adik-adik ya? Oke, nah saya sudah mendapatkan tekanan oleh sebuah molekul gas. Nah, karena di sini ada N buah molekul gas yang kecepatannya mungkin berbeda-beda. Jadi misalnya di sini ini molekul yang satu itu kecepatannya V1. Lalu ini molekul yang kedua ini kecepatannya V2, ini V3, ini V4 gitu, dan seterusnya sampai sejumlah N buah molekul. Sehingga tekanan totalnya itu saya bisa jumlahkan M dikali di sininya, ini berarti totalnya ya, itu adalah V1X kuadrat. Ini gara-gara gas yang pertama, molekul gas yang pertama, lalu ini gara-gara molekul gas yang kedua, ini gara-gara molekul gas yang ketiga, terus sampai berapa banyak? Sampai sebanyak N buah molekul. Jadi di sini adalah Vnx kuadrat. Oke? Dibagi dengan R pangkat 3. Atau R pangkat 3 ini bisa kita langsung ganti ya. Tadi adalah volume, jadi ini V. Oke? Ini bisa saya tulis M Vx kuadrat dibagi volume. Seperti itu. Nah, ini adalah tekanan totalnya. Kita baru berbicara di sumbu X. Jelas ya sampai sini adik-adik? Oke. Kalau sudah jelas, kita akan teruskan lagi. Nah, si kecepatan kuadrat ini dari N buah molekul tadi saya utarakan, mungkin V1, V2, V3, V4 itu berbeda semuanya. Oke. Jadi saya bisa menghitung rata-ratanya ya. Saya bisa menghitung rata-ratanya. Bagaimana cara menghitung rata-ratanya? Tentu saja ini dijumlahkan semua lalu dibagi dengan banyaknya molekul. Supaya apa? Supaya menghitungnya lebih gampang. Kenapa dihitung rata-rata? Saya ilustrasikan seperti matematika. Misalnya ada kelas pertama, nilai ulangan matematikanya 1, 2, 3. Oke, jadi kalau dihitung rata-ratanya ini adalah 6 dibagi 3 yaitu 2. Lalu ada kelas kedua, itu misalnya ulangannya itu adalah 3, 4, 5. Maka kalau saya hitung rata-ratanya itu saya jumlahkan di sini itu adalah berapa? 9 12 ya. 12 dibagi 3 itu adalah 4. Jadi saya bisa lihat kelas pertama dan kelas kedua itu perbandingannya ya. Jadi rata-ratanya itu wakil datanya dianggapnya itu 2 dan 4. Oke. Nah, jadi rata-rata itu dianggap sebagai wakil. Nah, di sini pun saya bisa hitung rata-rata dari sini. Oke. Jadi kalau saya hitung rata-ratanya itu saya sebut saja V1 Vx ya, Vx kuadrat rata-rata seperti ini. Jadi ini yang disebut dengan kecepatan kuadrat rata-rata. Nah, karena ini menjadi sebuah wakil, sedangkan banyaknya molekul itu N, maka ini harus dikalikan dengan N. Karena si tekanan total ini bukan cuma gara-gara sebuah wakil itu.
Ya, jadi wakil ini cuma untuk mewakili semua data yang bermacam-macam kecepatannya. Oke. Nah, harus dikalikan dengan M. Lalu di sini dibagi dengan V. Oke. Ya, jadi ini saya persingkat, ini disebutnya dengan kecepatan kuadrat rata-rata. Nah, karena si molekul ini dia bergerak bebas, maka peluang si molekul ini bergerak di sumbu X, di sumbu Y, dan di sumbu Z itu adalah sama besar. Ya, jadi saya bisa bilang kecepatan di sumbu X, gitu ya, kecepatan di sumbu X itu sama dengan kecepatan di sumbu Y, gitu, kecepatan kuadrat rata-ratanya itu sama dengan kecepatan kuadrat di sumbu Z. Nah, itu sama dengan 1/3 V kuadrat rata-rata. Kenapa 1/3? Kalau kita lihat di sini, rumus ini bisa diganti menjadi V kuadrat itu sama dengan Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat ditambah Vz kuadrat. Karena sama nilainya, jadi saya bisa tulis saja V kuadrat itu sama dengan 3Vx kuadrat. Jadi Vx itu jadi 1/3 ya, 1/3 V kuadrat. Ini Vx kuadrat. Oke. Jadi karena Vx kuadrat itu 1/3, nah ini itu jadi kecepatannya itu memiliki kemungkinan yang sama. Sehingga rumus ini akan berubah menjadi P total sama dengan M dikali dengan 1/3 kecepatan kuadrat rata-rata dikali banyaknya molekul dibagi dengan V-nya. Oke, di sini itu adalah volume ruangnya. Nah, rumus ini pun bisa diubah lagi jadi 1/3 M dikali M dikali V kuadrat rata-rata dibagi V seperti ini. Nah, jadi saya mendapatkan rumus tekanan. Tekanan menurut teori kinetik gas yaitu meninjau secara mikroskopis, yaitu meninjau dari massa molekulnya, lalu banyaknya molekul dan kecepatannya. Kita akan mendapatkan tekanannya. Jadi kalau kita lihat di sini, tekanan itu terjadi karena apa? Karena pertama ada molekul gas yang bermassa M, lalu molekul itu ada sebanyak M, ya, bergerombol. Dia mempunyai kecepatan menabrak ruangan yang bervolume V. Jadi tekanan itu dihasilkan akibat tabrakan molekul-molekul gas, ya, yang kecil-kecil itu sehingga menekan. Nah, ilustrasinya seperti itu, ya. Jadi terjawab pertanyaan saya, kenapa bisa terjadi tekanan? Karena si gas itu bergerak memiliki kecepatan dan menabrak dinding ruangan sehingga terjadi tekanan. Jelas ya adik-adik? Ini adalah penurunan rumus tekanan menurut teori kinetik gas. Setelah kita mendapatkan persamaan tekanan menurut teori kinetik gas, persamaan ini pun kita bisa turunkan menjadi bentuk persamaan-persamaan lain. Kalau kita lihat di sini, tadi kita sudah mendapatkan bahwa tekanan itu adalah 1/3 M dikali N dikali V kuadrat rata-rata dibagi dengan volumenya, di sini V. Nah, apabila kita lihat di sini, ini M dibagi V itu adalah rho, di mana rho itu adalah kerapatan gas. Oke, jadi kerapatan gas ini itu adalah kilogram per meter kubik ya. Jadi M per V ini bisa kita ganti dengan rho. Jadi persamaan ini, tekanan ini bisa berubah menjadi 1/3 dikali rho dikali V kuadrat rata-rata. Oke, jadi nanti persamaannya kita bisa ubah-ubah sendiri tergantung kebutuhan kita yang diketahuinya itu apa. Oke, nah selain itu adik-adik kita lihat lagi juga dari bentuk yang ini, P sama dengan 1/3 dikali M dikali V kuadrat rata-rata dikali N dibagi dengan volume. Oke,
sengaja M dan V kuadrat rata-ratanya saya gabungkan. Oke. Nah, lalu saya iseng-iseng ya di sini. Ini 1/3 dikali 2 dikali setengah. Jadi saya tambahkan dikali 2 dikali setengah. Jadi hasilnya sama saja ya ini ya. Ini saya ubah M dikali V kuadrat rata-rata dikali N dibagi dengan V. Di sini volume. Oke. Jadi karena ini sama saja berarti tidak berubah ya, kalau kita lihat yang atas sama yang bawah persamaannya sama saja. Nah, untuk apa sih yang ini? Ini kalau kita lihat, ini kalau saya beri kurung itu setengah mv kuadrat. Kita pernah belajar familiar setengah mv kuadrat itu adalah energi kinetik, betul ya? Nah, karena di sini adalah kecepatan kuadrat rata-rata, maka P di sini ini saya gabungkan jadi 2/3. Ini disebutnya energi kinetik dikali N dibagi V. Oke? Nah, energi kinetik ini itu disebutnya energi kinetik rata-rata. Oke? Jadi karena kecepatan kuadrat rata-rata, maka energi kinetik ini disebut energi kinetik rata-rata. Ya. Jadi saya bisa ubah juga si energi kinetik ini menjadi kita ubah ya rumusnya misalnya. Jadi EK itu sama dengan 3-nya pindah ke sini, 2-nya pindah ke sini, jadi 3/2. Lalu V-nya pindah ke sini, itu PV. Lalu N-nya tadi di atas sekarang pindah ke sini ke bawah. Oke. Jadi kita akan memiliki persamaan baru, yaitu persamaan energi kinetik rata-rata dari suatu gas. Oke. Nah, kita akan lanjutkan bagaimana sih suhu menurut teori kinetik gas. Sebelumnya kita belajar model gas ideal itu memenuhi PV sama dengan nRT, oke, ya. Lalu juga PV itu memenuhi nKT. Setuju ya? Ini persamaan untuk gas ideal. Nah, apabila saya gabungkan rumus ini PV sama dengan nKT ini dengan rumus energi kinetik ini, jadi energi kinetik itu sama dengan 3/2 dikali 1/N dikali EK, dikali PV. Setuju ya? Ini PV-nya saya geser. Nah, PV-nya saya substitusi ke sini. Jadi saya mendapatkan 3/2 itu dikalikan dengan 1/N, PV-nya itu nKT. N-nya bisa kita coret. Jadi energi kinetik itu adalah 3/2 KT. Oke. Nah, jadi suhu itu apa sih? Ini bisa dibalikin lagi ya. Itu suhu itu adalah 2/3 H. Ini K-nya turun ke bawah dikali dengan EK. Rumus ini memiliki korelasi yang sangat erat ya. Jadi energi kinetik gas, energi kinetik itu ada hubungannya dengan kecepatan dan masanya. Itu bergantung dengan suhunya. Ya, jadi apa sih suhu menurut teori kinetik gas? Jadi suhu itu bisa kita terjemahkan adalah panas yang dihasilkan yang disebabkan gara-gara molekul itu bergerak. Begitu juga sebaliknya, molekul itu bergerak karena ada panas, karena ada suhunya. Oke? Nah, apabila suhu ini diturunkan terus sampai 0 Kelvin, jadi ini disebutnya suhu absolut ya. Bila suhunya itu 0 Kelvin, ini suhu absolut. Karena T-nya 0, maka energi kinetiknya itu 0. Oke? Jadi sebetulnya pada kenyataannya kita tidak bisa mencapai suhu 0 Kelvin ya. 0 Kelvin itu minus 273 derajat Celcius. Ini dinginnya bukan main pasti ya. Walaupun secara teoritis kita bisa menghitung, tapi pada kenyataannya akan sulit sekali mendapatkan suhu yang seperti ini. Nah, maksudnya apa? Apabila suhunya itu mencapai suhu absolut, yaitu 0 Kelvin, maka energi kinetiknya 0. Energi kinetiknya 0, tadi kalau kita lihat energi kinetik itu setengah mv kuadrat, maka kecepatan molekul gas itu akan 0. Karena massa tidak mungkin 0. Artinya gas akan berhenti bergerak. Jelas ya? Nah, energi kinetik ini dan suhu ini juga bisa kita ibaratkan gini. Misalnya ada dua buah gas. Misalnya ada gas H2 dan gas O2.
H2 jauh lebih kecil masanya dibandingkan dengan O2. Oke. Nah, apabila gas H2 dan O2 ini berada dalam suatu ruang yang sama, ya, ini dalam suatu ruang yang sama, yang suhunya tertentu, misalnya saja suhunya 30 derajat Celcius. Artinya karena suhunya sama, maka dia memiliki energi kinetik yang sama. Di sini K itu adalah tetapan Boltzmann. Jadi udah pasti suatu konstanta ya. Kalau T-nya sama, maka energi kinetiknya juga akan sama. Nah, gas H2 dan gas O2 akan memiliki energi kinetik yang sama. Loh, lantas apa bedanya? Tadi kan massa dari H2 itu lebih kecil daripada massa dari O2. Oke? Karena energi kinetiknya sama dan massa si H2 itu lebih kecil, maka kecepatan si H2 bergerak pada suhu yang sama itu jauh lebih tinggi daripada si O2. Jelas adik-adik sampai sini? Itu adalah tekanan menurut teori kinetik gas, dan ini adalah suhu menurut teori kinetik gas. Telah kita pelajari sebelumnya bahwa setiap molekul bisa bergerak bebas dengan kecepatan yang berbeda-beda. Nah, kita bisa menghitung kecepatan rata-rata dari molekul-molekul tersebut. Lalu yang kedua juga kita bisa menghitung kecepatan efektif dari molekul-molekul tersebut. Nah, kecepatan rata-rata ini rumusnya hampir sama, bukan hampir sama, ini memang sama dengan menghitung rata-rata seperti di statistik. Nah, sedangkan kecepatan efektif di sini adalah akar dari kecepatan kuadrat rata-rata molekul. Atau seperti ini rumusnya ya. Jadi V1-nya dikuadratkan dikali dengan jumlah molekulnya dibagi dengan total molekul semuanya. Atau apabila rumus ini diturunkan, itu menggunakan PV-nRT atau juga bisa menggunakan PV-nKT, bisa menghasilkan rumus-rumus yang lain. Ya, saya tidak akan turunkan untuk adik-adik. Ya, ini kita langsung gunakan saja. Nah, yang saya akan tekankan di sini bagaimana cara menghitung kecepatan rata-rata apabila diberikan data seperti ini, dan bagaimana cara menghitung kecepatan efektif bila diberikan data seperti ini. Nah, untuk rumus-rumus yang ini penggunaannya saya akan bahas di video contoh soal dan pembahasan. Adik-adik bisa simak nanti ya. Oke, kita akan langsung coba pecahkan masalah ini. Misalkan diberikan jumlah partikel, ini ada satu buah partikel yang kecepatannya 10, di sini satuannya adalah meter per second. Ada satu buah partikel yang bergerak dengan kecepatan 10, lalu ada 3 buah partikel yang bergerak dengan kecepatan 20, 8 buah partikel kecepatannya 30, dan seterusnya. Yang pertama kita akan menghitung rata-ratanya. Nah, cara menghitung rata-ratanya ini sama seperti menghitung di statistik ya. Jadi 10 dikalikan dengan 1 karena ada satu buah partikel, ditambah dengan 20 dikali 3, ditambah dengan 30 dikali 8, ditambah dengan 40 dikali 2. Oke, dibagi dengan M ini itu adalah jumlah partikelnya. Jadi kalau kita lihat di sini 1 tambah 3 ditambah 8 ditambah 2. Oke. Jadi kalau kita hitung ini 10, ini 60, 240 ditambah 80 ya, dibagi dengan 14. Maka hasilnya adalah 390 dibagi 14 meter per second. Oke, jelas ya adik-adik? Di sini saya mendapatkan kecepatan rata-ratanya. Lalu bagaimana kita menghitung kecepatan efektif? Nah, kecepatan efektif itu singkatannya adalah VRMS. RMS ini adalah root mean square. Jadi root itu adalah akar, mean square itu rata-rata, kuadrat rata-rata. Oke. Kita akan hitung VRMS-nya. VRMS itu adalah akar dari, nah kita langsung gunakan yang ini ya. Ini maksudnya gimana? Ini jumlah dari V1. Kalau kita lihat yang kecepatannya 10 itu ada satu buah partikel, tapi 10-nya harus dikuadratkan. Jadi di sini 10 kuadrat dikalikan dengan 1 seperti itu, ditambah ya sigma dijumlahin, artinya ini 20 kuadrat
dikalikan ada 3 buah partikel seperti itu ya, ditambah dengan 30 kuadrat dikali ada berapa nih? 8 partikel ditambah dengan 40 kuadrat dikalikan dengan 2 buah partikel dibagi dengan ini jumlahnya ya, 1 ditambah 3 ditambah 8 ditambah 2. Oke, jadi apabila kita hitung di sini itu adalah 100 ditambah ini 400 1200 ditambah 900 7200 ditambah dengan 1600 ini ya, ini 3200. Oke, dibagi dengan 14. Oke, jadi nanti adik-adik bisa hitung sendiri ya di sini. Jangan lupa diakarkan. Hasilnya itu adalah meter per second. Nah, ini adalah kecepatan efektif. Saya akan teruskan penjelasan yang terakhir dari bab teori kinetik gas. Baik adik-adik, kita akan masuk ke subbab yang terakhir dari teori kinetik gas, itu adalah energi dan derajat kebebasan. Yang akan saya bahas pertama-tama itu adalah derajat kebebasan, atau lambangnya di sini adalah F kecil. Itu kalau dalam bahasa Inggris kita sebut derajat kebebasan ini adalah degree of freedom. Jadi F ini adalah freedom ya. Jadi derajat kebebasan, degree of freedom. Oke. Nah, apa sih derajat kebebasan ini? Derajat kebebasan itu adalah banyaknya bentuk energi. Banyaknya bentuk energi yang dimiliki oleh suatu benda. Oke, nah karena pokok pembahasan kita ini mengenai gas, kita lihat gas itu ada 3 buah jenis. Yang pertama itu adalah gas monoatomik. Nah, monoatomik itu contohnya adalah He, Ne, Ar gitu ya, dan seterusnya. Nah, gas monoatomik ini tadi dibahas, monoatomik ini atau suatu molekul ini bisa bergerak bebas. Jadi kita misalkan saja dia bergerak dengan kecepatan v, dia sedang bergerak dalam ruang 3 dimensi seperti itu ya. Ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y, ini ada sumbu Z. Nah, maka si gas ini dia akan memiliki kecepatan di sumbu X, kecepatan di sumbu Y, dan kecepatan di sumbu Z. Ya. Nah, kecepatannya sendiri dia karena dia memiliki kecepatan, dia memiliki energi. Jadi nanti dia memiliki energi kinetik di sumbu X, dia memiliki energi kinetik di sumbu Y, dia memiliki energi kinetik di sumbu Z. Oke. Nah, karena monoatomik ini memiliki 3 bentuk energi, yaitu energi kinetik di tiap-tiap sumbu, maka disebut monoatomik ini memiliki 3 buah derajat kebebasan. Oke, jadi di sini saya tuliskan monoatomik itu memiliki 3 buah derajat kebebasan. F-nya itu adalah 3. Lalu yang kedua itu adalah gas diatomik. Ini contohnya seperti H2, O2, lalu CO misalnya ya, dan lain sebagainya. Dia memiliki 2 buah atom. Oke. Nah, apabila saya ilustrasikan gas diatomik ini itu seperti barbel seperti ini. Ya. Jadi nanti gas diatomik ini selain dia bergerak di sumbu X, Y, Z, dia juga berputar ya. Jadi dia berputar ke sana, yang ini ke sini. Jadi ada tambahan energi, yaitu energi rotasi. Jadi total energinya itu adalah energi kinetik di sumbu X, energi kinetik di sumbu Y, energi kinetik di sumbu Z, lalu energi rotasi di sumbu X, lalu energi rotasi di sumbu Y. Seperti itu ya. Kalau energi kinetik kita pernah belajar itu adalah setengah mv kuadrat. Betul? Nah, kalau di sini ini jangan lupa kalau dalam gas itu kecepatannya rata-rata ya. Nah, energi kinetik rotasi kita juga pernah belajar itu adalah setengah dari I omega kuadrat. Oke, karena dia berputar di sumbu X jadi omega X kuadrat. Nah, apabila kita perhatikan di sini gas
diatomi dia memiliki 5 buah bentuk energi. Jadi derajat kebebasan diatomik ini itu adalah 5, ya. Nah, harus diperhatikan juga gas diatomik ini berada pada ruangan yang bersuhu berapa. Oke. Nah, nanti ada 3 buah faktor suhu atau pembaginya, yaitu adalah suhu rendah. Suhu rendah itu kurang dari 100 Kelvin. Suhu sedang itu antara 100 sampai 1000 Kelvin. Lalu suhu tinggi ini di atas 1000 Kelvin. Oke. Nah, gas diatomik pada suhu rendah dia tidak berputar. Jadi dia memiliki 3 derajat kebebasan saja, cuman bergerak arah suhu x, y, z. Sedangkan pada suhu sedang, gas diatomik ini berputar. Oke, dia punya kemampuan untuk berotasi jadi 5 derajat kebebasannya. Oke. Nah, untuk suhu tinggi dia menjadi 7. Nah, tambahan 2-nya lagi dari mana? Nah, selain dia tadi bergerak lalu berputar, dia juga vibrasi, bergetar. Oke. Jadi berputar dan bergetar. Jadi sambil bergerak, ya, sambil berputar dia juga bergetar. Nah, karena getaran itu, karena dia ini ada 2 molekul, dia akan bertambah 2 buah. Oke. Dia akan bertambah 2 buah bentuk energi, yaitu energi vibrasi. Jadi totalnya ada 7 buah derajat kebebasan atau 7 buah bentuk energi. Jelas ya sampai sini adik-adik? Nah, ini yang harus diperhatikan juga, setiap guru, beberapa guru itu memiliki patokan yang berbeda dengan saya. Oke, jadi untuk patokan suhu rendah, suhu sedang, suhu tinggi saya serahkan kepada guru pengajar masing-masing. Ada yang bilang, oh suhu rendah itu misalnya 250 Kelvin atau 300 Kelvin, lalu suhu sedang itu sekitar 500. Ya, karena tidak ada patokan yang baku, jadi saya serahkan kepada adik-adik bertanya ke guru di sekolah, Pak, suhu rendah yang mana? Pak, suhu sedang yang mana? Atau Bu, suhu tinggi yang mana? Oke, saya menggunakan patokan ini. Nah, tapi kalau suhu rendah F-nya itu pasti 3, suhu sedang F-nya itu 5, suhu tinggi itu F-nya itu adalah 7. Oke, kita teruskan lagi. Kak. Telah kita pelajari juga energi kinetik dari gas itu adalah 3/2 kT. Ini harus hati-hati ya, ini energi kinetik dari 1 buah molekul gas. Ini 1 buah molekul. Nah, apabila saya iseng 3/2 ini saya jadi seperti ini ya, setengah kT tambah setengah kT tambah setengah kT. Boleh ya adik-adik, totalnya itu tetap 3/2. Nah, hubungannya apa dengan derajat kebebasan? Kalau kita lihat ini tadi untuk gas monoatomik dia memiliki 3 bentuk energi, yaitu energi kinetik sumbu X, energi kinetik sumbu Y, energi kinetik sumbu Z. Nah, jadi si setengah kT ini saya sebut sebagai energi kinetik sumbu X, ini energi kinetik sumbu Y, ini energi kinetik sumbu Z. Jadi bisa dibilang energi, bentuk energinya itu adalah setengah kT. Nah, prinsip seperti ini disebut ekuipartisi gas, ya, ekuipartisi gas. Sebetulnya ini nggak ada spasi ya, cuman saya kasih spasi supaya jelas. Equi itu adalah ekuivalen, yaitu sama. Partisi itu membagi, gitu. Prinsip ekuipartisi energi gas, oke? Ini maaf ya, ini energi.
Jadi saya membagi si energi gas ini secara sama gitu menjadi bentuknya setengah kT. Nah, ini adalah prinsip ekuipartisi gas. Oke. Nah, jadi kalau diilustrasikan, setiap bentuk energi dia menyumbang energi sebesar setengah kT. Nah, lalu untuk suhu sedang, ini derajat kebebasannya 5, yang tadi ya, ini energi rotasinya itu dianggap setengah kT juga. Jadi totalnya ini adalah setengah kT, setengah kT, setengah kT, setengah kT, setengah kT. Ada 5. Jadinya ada 5 buah setengah kT. Itu adalah energi kinetiknya. Oke, nah sehingga rumus energi kinetik ini bisa saya tulis sebagai F per 2 kT. Ini untuk sebuah molekul gas. Ya, F ini itu adalah derajat kebebasan. Kalau monoatomik itu derajat kebebasannya itu adalah 3, diatomik tergantung suhunya, poliatomik juga tergantung suhunya, sama seperti di atomik. Oke, nah ini adalah satu molekul gas. Bagaimana untuk semua total molekul gas, yaitu N buah molekul gas. Jadi nanti energi kinetik totalnya itu F per 2 NKT. Kita tinggal kalikan saja si rumus ini dengan jumlah molekulnya. Jadi rumus ini itu adalah untuk N molekul. Oke, sampai di sini pembahasannya adik-adik teori kinetik gas. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dimengerti oleh adik-adik semua dan juga bisa membantu mensupport pelajaran yang ada di sekolah. Terima kasih, sampai jumpa di video yang lain.